Baik, terakhir teman-teman, kemarin kita membahas soal written expression bahwa kalau ada empat kata yang digaris, langsung lihat kata yang digaris itu. Dari empat kata itu, apakah ada kata kerja? Apapun bentuknya, baik itu verb one, verb two, verb ing, semua bentuk kata kerja. Langsung teman-teman stop di kata kerja itu, kemudian cocokkan dengan kata kerja lainnya. Verb ketika digaris, coba cocokkan dengan kata kerja yang tidak digaris sebelumnya. Kata kerja yang tidak digaris sebelumnya itu biasanya berupa to be. To be. Kemudian ada to have, has, had. Kemudian ada to do. Nah, kata kerja ini yang bisa mempengaruhi kalau ada kata kerja di belakangnya yang digaris. Ingat bahwa to be itu bertemunya dengan tiga kata kerja. Yang pertama verb ing, verb three, atau to plus verb one. Kalau to have ada dua, sedangkan to do hanya satu, verb one. Adapun modals juga dua, ada verb one. Ya, ya. Soal 15 kemarin ada verb ing nih. Ya, verb ing selain dari dilihat di depannya untuk verb ing ya, khusus untuk verb ing, lihat juga di belakangnya. Ternyata di belakangnya preposisi. Kalau preposisi di belakangnya justru identik dengan verb three. Makanya yang salah di finding. Ya. Lanjut 16. Langsung cari dulu setiap kata yang digaris. Ya. Kita lanjut 16. Soal 16 langsunglah dilihat kata yang digaris. Located. Oh, bisa juga nih dicurigai kan? Dia ed. Oke, tapi di belakangnya sudah ada preposisi ya. Oke, masih aman. Di depannya nggak ada kata kerja kan? Aman-aman. Coba lihat lagi yang di belakang yang lainnya. Jangan sampai ada kata kerja lagi. Aston age bukan kata kerja. Nah, ini ada fit. Fit di depannya ada to be. Dan fit ini bentuk pertama. Nggak bisa. To be nggak bisa bertemu verb one. Kalau koreksi jawaban yang tepatnya, karena di belakangnya preposisi, harusnya verb three. Feed, fed, fed. Oke. Lanjut 17. Dari empat kata lagi yang digaris, by bukan kata kerja. Coba cari dulu yang familiar bagi teman-teman. Of pottery bukan juga. Throughout. Ah, ini dia. Ini kata kerja. Bisa dicurigai dulu. Found bentuk ketiga ada been. Bisa. Karena modal harus bertemu dengan be. Bukan been. Ya. 18. Ya, cuma kan dia digaris satu untuk dua kata. Iya, boleh, boleh. Kalau ada could kemudian bertemu have bisa di belakangnya ada have. Lanjut 18. Lagi di antara empat kata yang digaris ed preposisi ya aman-aman aja ya. Kita lihat lagi dulu kata yang lain. Effort masih aman. Oke. Kemudian di sini ada river. Ini verb satu nih, ya kan? Verb one. Yang pertama verb one di depannya ada to be, ya kan? Sudah tidak bisa. Ya. Yang kedua di belakangnya ada to, ya kan? Ya berarti yang salah adalah river. Jadi kita cari apa yang di depannya, apa yang di belakangnya. Identifikasi dulu dia verb apa, Iya. mana yang verb, jenisnya apa, kemudian dia di depannya. Di depannya dulu. Ya. Dia di depannya, Belakangnya. cocok atau tidak pasangannya. Iya. Ya kan? Pasangan dengan verbnya kan? Iya. Dan ini verbnya verb one nih. Iya betul. Di depannya kita lihat ini ada is ternyata. Karena itu tidak cocok kan? Tidak cocok. Nah, karena dia itu To be hanya nggak boleh bertemu dengan verb one. Ya. Kalau misalnya di situ nggak is to berarti masuk.
Is to. Kalau ada kata to ya bisa. Is to bisa. Bisa. Karena to be bisa bertemu kata to kan? Tuh. Ya. Lanjut 19. Lagi 4 kata nih. Oh, ini kemarin materinya. Kalau ada kata yang double kan? Most oldest. Ya. Ini bisa tutup mata boleh ya? Iya, ya. Ini nggak perlu terlalu banyak tenaga untuk mencari Sama dengan masalah. more dengan er. Iya. Ya. Terus the same itu apa maksudnya? The same The same, as. Sama, dia maknanya sama. the same as nggak boleh bertemu. Nggak The same boleh, dengan as. bukan. Justru pasangannya as. Oh nggak, oh tapi the same itu nggak boleh. Oh then. Then. Wrong if then. Ya. As dengan as. Nggak boleh the same then. Ya kan? Ya. Lanjut 20. Then. Oke. Tadi yang salah most oldest ya. Oke, lanjut 20. Nah ini. Then nggak boleh dengan boleh. Ada then. Kalau ada kata then yang dari 4 kata dulu deh. Oh, nggak ada kata kerja sih. Oke. Kemudian order then. Then ada di garis. Ternyata di depannya ada the same. Nah, makanya the same harusnya as. Oke. Ini yang nggak bisa. Kalau setiap ada kata then di garis, coba lihat. Jangan sampai di depannya ada the same atau as. Itu nggak bisa. Nggak bisa ketemu itu. 21. Iya, 4 kata ini ed di depannya ada have, nggak masalah kan? Ya. Kemudian ada lagi uses plus s di depannya be, nggak bisa kan? Oke, Charlie yang salah. Wah, kilas itu kilas. Salah formasi. Iya. Dihafal. Tidak seru kalau ada. Omnya mah minta sebut jangan. Kita ada di mana? Dari mana? Dari Petarani. Gue pulang itu tadi lah, bermalam aja di sini. Iya. Start dari jam 4 di Ya, 22. Masih ada? Double? Ya, aman. ada most dengan Oldest. Ya, 23. Nah, di 4 kata yang digaris, curiga aja dulu semua kata kerja. Ada ed, di depannya ada been. cocok. Oke, been di depannya ada have. Nah, 3 dengan been boleh. 3 dengan been. Karena been kan masuk to be. Have juga boleh. Been dengan have juga bisa. Masuk. Coba lihat lagi yang lain. Ini ada lagi kata kerja nih. Retain. Itu kan to be. Retain. Biasanya kalau ada kata kerja yang akhiran n, bentuk kedua ketiganya itu akhiran ed. Kalau belakangnya. Ya. Oh, retain. Harus dengan to be. Ya. 24. Nah, ini ada pola khususnya ini, 24. Dia punya pola khusus. Kalau ada kata make, apapun bentuknya ya, make atau making di sini. Kalau ada kata ganti it, kalau ada it, berarti di belakangnya itu harus kata sifat. Kata sifat. Ya. Nah, ini kata yang akhiran y itu identik dengan benda. Quality, identity, itu kata benda. Makanya difficulty salah, harusnya diganti menjadi difficult. Ya, itu pola untuk make dan diikuti oleh kata ganti it. Di belakangnya harus adjektif. Dua 25 lanjut. Ya, 25 lihat lagi semua kata yang digaris. Mungkin saja ada kata kerja. Benar saja ada word. Ya, nggak ada kata kerja lainnya kan? Ya, biasanya nantinya kata kerja, kalau tidak ada kata kerja lainnya, berarti bisa dicocokkan dengan subjek. Tapi tunggu dulu, jangan dulu itu. Kita fokus dulu dengan verb dengan verb. Nah, coba ini ada verb dengan verb berdekatan lagi. Kemarin kalau ada verb dengan verb bertemu, selain dari 4 kata yang to be,
bukan modal, bukan to have, bukan to do, artinya verb biasa, maka verb kalau bukan perantara to, verb perantara jadi ing di belakangnya. Dua ini. Nah ini kok build, kemudian ada to, ini verb ing, harusnya verb one. Makanya yang salah adalah 26. Lagi. Ini sengaja saya tidak jelaskan. Mungkin teman-teman punya eh, pemahaman sendiri gimana cara menjawab soal ini. Ayo, siapa yang jawab? Siapa yang bisa jawab? Ada kata kerja tidak? Tidak ada ya? Kalau begitu jangan berharap kata kerja yang salah, karena tidak ada di sini. Ada den di garis. Den biasanya salah kalau ada kata the same atau as. Ada nggak di situ the same as? Tidak ada juga. Oh, masih memungkinkan den udah benar. Benar. Seandainya ada the same, langsung den yang salah. Ada lain nggak yang bisa dicurigai? Iya. Kemarin kan penjelasannya kalau ada kata more nggak perlu ada kata the. Ya. Kecuali nantinya ada pola, dia boleh di depan. Seumpama the, more, tambah adjektif, atau adjektif, er. Yang penting kan nggak boleh digabung ya. Nah, the more, adjektif atau adjektif er, koma, the lagi. Itu boleh. Polanya itu boleh. Ini namanya double komparatif. Tetapi kalau dia tidak menggunakan double seperti ini ya jangan gunakan artikel. Ya kan? Di depannya nggak ada pola seperti ini, nggak ada koma juga. Harus ada komanya kalau mau menggunakan double komparatif. Contoh sederhananya gini, eh, jargonnya Yusuf Kalla, lebih cepat lebih baik. Berarti we can say the faster the better. Jadi boleh menggunakan artikel yang penting sama-sama di depan dan ada pemisah koma. Oke? Maka yang salah adalah the more. Untuk kita berpikir bahwa the more ini berderetan. Jadi like and the birds. Jadi maksudnya enggak mes juga. Oke, nanti juga kayak gitu. Oke, mungkin dari segi mini ya, gitu dong ya. Ya, tapi biasanya kan meaning itu merupakan opsi terakhir. Kalau pola sudah tidak bisa masuk, ya barulah beralih ke meaning. Biasanya memang di struktur itu ada 1-2 soal. Ya. 27. Iya. Kalau lihat ed nggak masalah ya karena ed-nya di belakang ada preposisi kan. Iya. Tapi ini ada strike, kemudian by, di depannya ada to be. Berkali-kali. Strike itu kata kerja. Kawan lagi. Udah. Harusnya bentuk ketiga kan? Kalau nggak tahu koreksi jawabannya apa bentuk ketiganya nggak usah. Yang penting, oh udah tahu. Ya perempuan nggak cocok dengan aku. Sudah. 28. Ada lagi nih. Establish, dicocokkan ada to be, nggak masalah. Nah, coba ini ada try, ada verb lagi di belakang. Kalau ada verb dengan verb, setidaknya dua verb berdekatan. Kalau bukan to, harusnya dia jadi ing langsung. Dia tidak kedua-duanya kan? Ya, karena kata try itu sama try to go, I try to study, ya kan? I want to. Verb satu, to verb satu. Iya, harus verb satu. Harus. Atau kalau nggak usah nggak ada to langsung verb ing. verb satu plus verb ing. Iya. Lanjut 29. Best known, saya kira aman ya. Known, ya kan? Is. Coba suffer ini bentuk pertama. Ya. Ada lagi preposisi kan? Ya, ini juga sering terjadi. Mungkin di depannya sudah tidak ada kata kerja, tapi di belakangnya lagi preposisi. Makanya harusnya diganti menjadi ya. Suffer. Ya. Lanjut 30. Nah, itu dapat lagi. Cannot kan masuk menerus juga.
Yang harus modal. Harusnya verb one. Dari kata can. Oh, Ya, tinggal tambahkan not kan. Will not, cannot. Ya, berarti langsung aja verb one. Polanya kan modal harus verb one. Nggak ada kata to. Nggak boleh ada. can. Ya, berarti yang salah adalah without to. Easily itu nggak masalah. Nggak masalah, nggak masalah. Dia sifat. Verb. Bukan kata sifat. Oh, Keterangan. Adverb. Ya, Dari cannot itu. Bukan. Dari mana? keterangan. Easily itu keterangan untuk kata kerja. Sama kalau saya mengatakan I cannot speak Spanish fluently. Ini keterangan. Jadi kalau pernah ditanya juga Pak Salman, di mana posisinya ini LY? Ya, boleh di belakang, boleh di sini. Ya kan? Boleh juga di antara verb dengan verb, bisa. Ya, dia fleksibel tempatnya. Yang penting nanti materinya gitu. Jangan digunakan dia adverb itu antara verb dengan objek, nggak bisa. Ada, ini materinya adjective adverb namanya. Ya. Dan nanti kalau dapat juga LY di garis dicurigai itu bisa jadi salah itu. Gara-gara salah satunya ini posisinya. Ya. Kalau dia berada antara verb objek ya kemungkinan itu salah. Iya. Tapi kan LY-nya ini tidak digaris kan. Kalau dia digaris juga nggak masalah karena dia antara verb dengan verb. Ada tanggapan dulu sebelum kita lanjut materi baru hari ini? Berarti kalau lanjut materi baru hari ini total nantinya akan ada 3 kata yang teman-teman curigai. Kata kerja dan materi hari ini ada kata benar. Iya. Tapi sebelum itu coba dilihat di bukunya. Bawa bukunya. Kita kerjakan dulu. Udah bawa? Nanti betul lah. Oh, ada jadi sini. Ya. Oh, salah bawa buku. Nggak bisa. Itu ada jadi. Intermediate bukunya. Siapa punya itu? Oh, sama teman? Tak. Saya tanya teman hilang sendiri. Kenapa? Sambil buku ya. Aduh. Nah, kita coba Pak ini jawab sama-sama. Halaman berapa? Ada yang skill 14 dong? Euro. 14. Empat. Saya bukunya dong. No. Wait, ini kalau naik oh iya, oh pasti juga ya. Kalau dokter itu jadi kalau ini proteinnya, dia spesialis ini, dia gizi. Jadi kalau mau sih, jadi aku bilang dia tapi matanya saya kita lihat oh jadi fotonya masalah gitu. Oh, yang kalau kalau taman kamu mau dipakai tapi itu tidak tanya langsung satu empat ya 14 dulu ada kan 14 ada yes lagi dulu sama jika kamu di sini di settle jadi saya kan ini berapa menit ini ada di bawah anak halo anak dokter Hana berhalangan dok nanti kalau dia datang
Ana kesepindah nanti di sini nah. Nanti kami kan kursi. Di sini. Mana ya? 5 menit saja soalnya waktunya. 10 soal kita. Oh, mana yang cocok? Iya, saja kok seperti biasa, Bang. Kita dulu. Kita dulu. Ya kan kemarin-kemarin ini mencari salah, tetap ini mencari benar. Latihan 1/4 di buku Ana. Oh boleh berdua sama Ana, dok. Boleh. Di awal-awal dia. Tidak salah bawa buku jadi juga. Hah? Oh ada. Ah, Tapi nanti pas 40, 17:40 udah selesai. Ah, ya 2 menit lagi. Jauh dokter hari ini di sini. Dokter ya oh, izin. baru titik masih Loh, nggak bisa dia tuh.
1 menit lagi. Bagaimana lagi cara membedakan dia ed sebagai verb atau bukan? Itu sebagai itu kalau ini di belakangnya preposition. Hmm? Kalau ada ed di belakangnya preposisi, kata kerja dong. Kata kerja atau bagaimana? Di belakangnya setelahnya preposisi. Setelah kalau ada ed, kata ed dianggap verb kapan? Objek. Ya, bertemu dengan Objek. objek. Sebaliknya kalau ada preposisi, adjektif. Oke, waktunya habis. Kalau ada yang belum selesai, langsung aja. Oke, aman ya? Nggak ada lagi yang kerjakan? Ya, kita mulai dari Dokter Putri dulu. Nomor 1 dong. Jawaban Anda dulu. Ya, kenapa pilih alfa? Yang dibutuhkan di situ apa sebenarnya? Kenapa Anda pilih alfa? Iya, iya, iya. Subjek ya. Mana verbnya? Betul. Tadi barusan saya tanyakan. Ed dianggap verb kalau di belakangnya objek. Di belakangnya udah ada objek yang jelas berupa artikel kan. Jadi ya verb, ini objeknya. Subjek yang dicari satu-satunya ada di alfa. Yang lainnya ada preposisi. Kan preposisi nggak bisa jadi subjek tuh. Because of itu preposisi. It was ada 2 verb, tidak ada konektor. Nggak bisa. Berapa juga nggak bisa. Oke, aman. Lanjut, Ana. Soal yang kedua, Ana. A. Oke, tentukan dulu mana subjeknya, Ana. Iya, a bright comet. Betul. Ada kata kerja, Ana? Coba lihat lagi di belakang-belakangnya. Siapa tahu ada ed yang mirip tadi nomor 1, yang di belakangnya objek. Ada nggak? Ada atraktif ya? Ya, ada. Di belakangnya ada benda tidak? Ini bukan benda. Nggak bisa tahu, bukan benda. Ion. Iya, ion. Nggak ada di preposisi toh. Much ini bukan preposisi. Dia itu kata yang menunjukkan jumlah. Berarti itu juga penanda ada kata benda di belakang. Kalau gitu attracted adalah verb karena ada objeknya. Berarti Justru nggak boleh menggunakan verb. Apa dicoret? Appears juga verb. It appear juga verb. Nah, yang bukan verb adalah delta. wow. Oke, lanjut Saki. 3. Tidak alfa. Tentukan dulu subjek verb. Tidak ada subjek. Nggak ada subjek. Oke, sepakat ya. Karena di awal kalimat itu ada in sampai koma. Keterangan aja. Kata kerja ada nggak? Hah? Throw kata kerja? Tidak, bukan. Saki? Mungkin Anda terlupa. Kemarin saya tuliskan ini selalu juga. True dengan throughout. Kalau although, nah itu konektor itu. Ya beda sedikit lah. Do dengan throughout. Preposisi. Berarti kalau dia preposisi ya hanya butuh objek. Dia juga bukan subjek. Lebih-lebih bukan kata kerja. Ya kan? Dari kata true, ayo perbaikin lagi Saki. Dari kata true sampai box, ada nggak verbnya? Nggak ada. Berarti yang dicari subjek verb. Pernah juga dijelaskan. Seumpama Anda cari subjek verb, tapi urutan ini tidak ada di pilihan, Anda boleh gunakan kata there. There, verb, baru subjek ya. Kalau tidak ada pola subjek verb. Ada nggak pola subjek verb di pilihan? A. Ada jawaban lain? Iya, kenapa bukan B? Apostrof S itu bukan singkatan. Justru dia menunjukkan kata sifat. Kata sifat butuh benda. Berarti view ini cuma benda, bukan kata kerja. Ingat itu, kalau ada apostrof S, pasti kalau ada kata di belakangnya, benda itu bukan kata kerja. Oke? Maka yang benar adalah bravo. Kalau delta kan tidak ada subjeknya. Oke. Baik. Lanjut, Pak Salman.
Jawabannya atau langsung Boleh, boleh, analisa dulu? boleh, boleh analisa dulu, boleh analisa. Jawabannya delta, oke. Jelaskan Pak Salman. Stone Tools itu kan stone ya, jadi Stone Tools itu jadi subjek. Oke, ini bukan subjek ya, cuma keterangan. Kemudian yang cari itu adalah Iya, betul. Nggak ada verb di sini. With ada rock. Ini ing bukan verb ya. They ada subjek double nggak boleh. For juga bukan verb. Ah, oke, satu-satunya verb. Belum ditentukan tunggal jamak. Ingat, mungkin di sini Anda butuh verb langsung dapat verbnya. Mungkin ke depannya karena keenakan seperti ini lupa tunggal jamak lagi. Lupa lagi aktif pasif di belakang. Tetap harus apa waspada. Lanjut 5, dokter. subjek. Oke. Selama tidak ada koma artikel di awal kalimat subjek itu. Ini pokoknya tuh cross itu. Yakin verb ada kata to. Makanya saya bukan verb kan karena ada tuh. Ya, oke. Baik. Cari verbnya. Oke, cari verbnya. Yang mana bisa? Verb. Itu sama ya. Jawabannya dokter? Ya kalau air. Ah kan? Iya, nggak perlu ada it lagi. Nah, kalau ada subjek Karena dia kan jadi subjek juga kan. Oke. Lanjut 6. Eh. Pencet. Oke. Akila lagi. 6 ya. Tentukan saja verb kita. Ya, ini sama saja kita di apostrof S. Toh? Berarti sampai pledge itu. Oke, subjek. Verbnya tidak ada verb. Yakin? Iya, meet. Meet. Bertemu. Iya. Nggak boleh lagi tambah verb toh? Verb semua ini. Nah, sudah. Dia dianggap verb 3. Lanjut Angela. Mana subjeknya? Ya, sampai organism. Jadi batas subjek itu yang pertama kalau ada preposisi. Semua ada preposisi di sini, berarti batasnya sebelum preposisi. Yang kedua batasnya kalau ada kata kerja, sampai sebelum kata kerja. Yang kedua kalau ada kata ly, berarti sebelum ly. Lanjut, berarti ada nggak ada verbnya ya? Mana verb di situ, Angela? Verb, kan yang cari verb. Ing bukan verb ya? Dia tak ada it-nya kan? Oke. Ini itu kan preposisi. Yang mana kata kerja? Yang mana kata kerja? Ayo. Live ini justru kata benda. Ini yang kata kerja ini. Mungkin ada bertanya, kok ini bisa jadi kata kerja padahal preposisi? Padahal yang ditahu biasanya kan ed ada objeknya ya. Ya kan ada kemarin pengecualian. Ada ed langsung preposisi. Namanya intransitif. Salah satunya live. Ya. Nah, kalau di luar dari itu nggak ada yang bisa jadi verb selain Charlie kan? Ya, jadi live itu nggak apa-apa selain meskipun preposisi tetap dianggap verb. Makanya benar adalah Charlie. Ya, ada beberapa kata kerja kayak go, rush itu bisa langsung preposisi. Landed, ya kan? Happen, appear itu beberapa kata kerja yang boleh langsung preposisi. Lanjut 8. Silakan dokter Putri lagi. Nggak ada subjek, oke. Boleh dicoret dulu ini ya. Ini kan cuma keterangan sampai koma preposisi kan. Kata kerja ada nggak? Sifat. Ly bukan kata kerja. Justru ly itu ciri-ciri kata keterangan. Hah? Mana kata kerjanya? Influence ya? Influence.
Iya, Mempengaruhi. iya mempengaruhi. Kemarin juga muncul ini influence tuh. Salah Ki, karena di depannya ada to be. Ada kemarin yang materi written expression. Ya. Ada was influence, influences. Ini yang salah tuh gara-gara depannya was. Nggak boleh bentuk S bertemu to be. Berarti udah ada verb-nya, Dok. Kalau gitu yang dicari sisa subjek kan? Berarti ya nggak ada yang bisa jadi subjek selain ini. Ada tadi juga saya singgung. Iya, iya. Akhiran Y itu, Iya. benda kan? Nah, benda lah yang bisa jadi subjek. Oh, ini maksudnya apa? Genetik ya, sangat kuat mempengaruhi apa kerontokan rambut. Oke lanjut, anak lagi. Ya, nggak ada hubnya. Nggak subjeknya, boleh dicoret dulu ini ya. Oke, Ya. subjeknya kartis di. Oke, hubnya nggak ada. Ya, hubnya nggak ada. Berarti yang mana tuh? Bukan verb. Yang bukan hub, hapus. Mm-mm. Berarti yang benar adalah ya, bagus. Lanjut Saki. Ya, yang benar. Coastline. Ingat kalau ada O, yang mana yang dijadikan patokan subjek sebelumnya. Ada kata kerja Saki? Nggak ada. Berarti Anda cari verb kan? Tapi kan ada O di sini. Kemarin kalau ada O, tapi di belakang juga harus ada benda dulu. Nggak bisa langsung verb. Benar. Iya, makanya semuanya sudah ada benda-bendanya kan? Pasti iya. Karena kalau Charlie ada it-nya lagi. Oh. Ya. Nomor 6 itu kamu di mana analisanya? 6. Ya. Verb-nya udah ada dong. Me. Oh, iya, ini kita Ya kan, di sini plates-nya kan jamak, makanya dia bentuk pertama mid-nya kan. Sudah, kalau home-nya udah ada, tidak ada konektor juga di situ, semua home dicoret, kecuali Charlie. Karena ed kan bisa dianggap sebagai verb, sebagai eject. Aman? Ya, bagus diseling-seling begitu. Ya, sekarang kita lanjut lagi di written. Berarti mencari lagi yang salah. Gimana lagi tekniknya? Setiap kata yang digaris, gini, langsung dilihat. Kemarin ada kata kerja digaris, sudah tahu. Oh, langsung lihat. Mungkin di depannya ada kata kerja yang tidak digaris. Anda mungkin dapat kata kerja, sudah dicocokkan, nggak ada masalah. Berarti Anda harus lihat lagi kata yang lainnya. Mungkin kata yang lainnya ada benda. Nah, kalau ada kata benda digaris, maka kata benda ini salah. Gimana caranya? Mungkin di depannya ada quantifier. Ya, istilahnya. Quantifier artinya kata yang menunjukkan jumlah. Contoh satu, dua, many. Nah, atau sebaliknya, mungkin ada kata di begini. 4 kata yang digaris, justru yang digaris itu adalah quantifiernya. Kalau ada quantifier di garis, maka coba cocokkan dengan benda di belakangnya. Jadi urutannya itu adalah quantifier dulu baru benda. Ya, begitu, tinggal jamak. Oke, bisa ya? Oke, sekarang bagaimana caranya? Klasifikasikan dulu. Tadi dikatakan ada benda yang tunggal. Apalagi ada benda yang jamak. Berarti masing-masing benda ini punya quantifier. Yang terakhir ada uncountable. Iya, betul. Ciri-cirinya dulu. Apa ciri-ciri benda tunggal? Gak ada tambahan. Ya, mirip-mirip lah dengan subjek. Karena dia kan yang bisa juga jadi subjek. Kalau benda irregular kan? Kayak kemarin ada bakteri ya. Tooth jadi teeth. Nah, ada beberapa benda yang tidak ada akhiran S-nya, tapi dia punya perubahan sendiri. Adapun uncountable itu selalu tunggal, tapi tidak ada bentuk jamak. Gak ada jamak.
Kalau tunggal bisa menjadi jamak. Sebaliknya jamak diambil dari yang kalau ini selalu tunggal, nggak ada jamaknya. Nah, kalau sudah tahu ciri-cirinya di masing-masing benda, sekarang kita masukkan quantifiernya. Apa kira-kira kata yang cocok untuk benda tunggal? Iya, betul, one. One. Apalagi? Two. Tidak mungkin lah two. Kalau two berarti dua benda. Oh, Apalagi? A, an, the, each, every, another. quantifier untuk tunggal ya. Betul. Ini ya? Pasti, Pak. Pasti. Pasti nih. Jadi kalau dapat kata-kata ini harus tunggal belakangnya. Coba lagi nih ya. Kalau dia jamak, apa lagi kira-kira? Jangan gunakan yang ini. Ya, makanya ini yang biasa membuat salah. Anda gunakan quantifier tunggal untuk benda jamak. Ya. Berarti dia punya perubahan sendiri juga quantifiernya. Apa itu? Two, three, four. Intinya yang bermakna lebih dari satu. Apalagi? Various. Iya, betul. Apalagi, Pak? Many. Ya. Apalagi? Other. Ini kan tadi. Apalagi? Some, any, a lot of. Apalagi? Much tunggal. Enggak. Apalagi? A few, few, fewer. Apalagi? One of. Beda one dengan one of. Beda dong. Kalau one saja satu bendanya. Iya, kalau mau diartikan. One of intinya setelah of jamak. Nggak boleh tunggal. Apalagi? The number of. Apalagi? The number of. Banyak ya. Ini ya. Sekarang kalau uncountable apa? Baru tadi yang kita selalu bilang much, a little, apalagi less, little, some. Di some itu bisa dua. Oh, Any, a lot of juga bisa. Ada an amount of. tapi dia singular kan? Ya, makanya nggak ada yang tambahan s itu nih. Jadi kalau Anda bisa artikan juga ya, dia tidak bisa diartikan dengan kata satu. Atau tidak lazim menggunakan kata satu. Satu beras nggak bisa. Oke, aman ya? Ini juga sama ya? Ada beberapa yang sama itu kan? Sama Iya, ini. sama. Itu dua-duanya boleh. Masalah. Kita korek dulu. Ya, belum. Ada yang mau ditanyakan, Saki? Ya. Ada aja? Buat ini. Nah, ini dia. Korek inkorek dulu. Bisa nggak ini? Several book. Several. Book. Masih ada. Iya, karena several tadi harus jamak ya. Ya. Ini masih tunggal. Oke, begitu permainannya. Lanjut, ini Each toppers. Ya. Benar. nggak bisa ya, Saki? Bisa. Tadi, iya harus tunggal. Yang tunggal bagaimana? Iya, iya. Without S. Ya, makanya harus juga ditahu mana ciri-ciri tunggal jamak. Incorrect. Ya, correct. Lanjut lagi, 3. Ada E-nya, ini yang menjadi patokan. Oh. Berarti bisa nggak? Nggak bisa toh? Ini satu, ini jamak. Oke, aman. Coba lagi, langsung ini. Nah, coba nomor 1. Satu. Every years. Wah, cepat ini. Tuh, years jamak ada every kan? Seperti itu. Coba soal 3. Langsung dulu. Ya, coba.
Eh, 5. Atau Yang mana? only on Yang mana? Yang salah ini alpha. Kalau ada kata thousand, yang 100 iya. thousands. Kalau menggunakan of, dan dia harus plus s. Tetapi kalau tidak ada of-nya, tidak usah tambahan s. Thousand tetap jamak, dan dia tidak tambahan s-nya. Oke, karena dia menggunakan pola of, harus thousand. Coba 8. Berarti Charlie ya. Itu tadi yang kita bilang pertama. One off. Berarti bendanya harus jamak. Ya kan? Coba 9. Ada objek, automobile, ada hundreds, ada food. Hundreds kan ada off-nya, sudah benar. Nah, ini yang salah. Karena ini tunggal harusnya jadi jamak. Oke. 10. Ya, mantap. Soal? Ya. Mas kita ngirim kepada ngomong. Bismillah. Ya kan, dua materi hari ini, dua materi. Sudah ini lanjut lagi. Habis. Basic. Nah, soalnya ini cuma kurang dari 10. Berarti harus cepat. Jangan biasa terkadang di setiap soal yang saya berikan ada di luar dari materi ya. Ya, apa-apa. Ayo Anas, semangat. Nah, 3 menit lagi. Iya, iya, iya.
Pergantian menteri Mendestek nih. Iya. Ah, ya. Ganti. Gara-gara ini. Dia yang diganti atau dia mengundurkan diri, ada lagi begitu dengar. Oh iya, sudah habis waktu. Oke, bahas. Ya, nomor satu. Apa lagi? Charlie ya. Ada kata three. Oke, aman. Heights. Heights. Types. Lanjut dua. Iya. Ini jelas-jelas sebenarnya jamak. Kata kerja juga jamak, ya kan? Padahal match itu nggak bisa bertemu jamak. Dia selalu tunggal. Oke, mantap. Lanjut. Kalau benarnya apa jadinya? Many. Harusnya di many. Many kan? Many bertemu jamak ya dok. Nah ini. It. Iya, materi subjek verb. Nah ini. Kalau ada dua koma kan? Berarti ya positif. Like bisa jadi preposisi. Berarti boleh kan? Preposisi dijadikan apositif. Many juga sudah benar. Nah ini juga urutannya ly. Apa tadi ly? Adverb. Kata sifat. Kata sifat. Kemudian size ini benda. Ini satu rangkaian sudah betul ini posisinya. Adverb, adjektif, adjektif, benda. Nah yang bermasalah Charlie. Nggak bisa. Padahal umumnya kan ing memang butuhnya objek ya. Ini sudah objek. Tapi ada istilahnya meaning yang dipakai juga di sini. Kenapa? Kalau dia verb ing bermakna aktif, anak melakukan. Jadi benda di belakangnya itu melakukan pekerjaan. Ya kan? Ini kan artinya merusak ya. Appendage ini sebenarnya adalah bagian dari lobster, yaitu cangkang atau kulitnya. Pertanyaannya kulitnya itu yang merusak atau kulit yang rusak? Berarti harusnya verb 3. Ya, jadi tetap juga diwaspadai teman-teman. Setiap ada verb ing yang digaris, meskipun ada objek, jangan sampai objek atau benda di belakangnya itu benda mati. Dia itu nggak bisa melakukan aktif ganti menjadi verb 3. Oh, justru kalau lies salah Pak. Nggak bisa karena dia kan masuk preposisi di sini. Udah benar. Positif butuh preposisi. Ya. Berikutnya, ya bravo. Kalau ada kata part of, itu dua kemungkinan. Yang pertama tambahkan the, yang kedua jadikan aja jamak. Iya, makanya jangan salah bravo. Part of the. Berikutnya, ini masih oke? Yang mana salah? Form ya kan? Ada one of, harusnya di belakangnya jamak. Oke, forms betul. Yang ini, nah ini di luar materi juga. Ada yang jawab benar ini? Wih, jawab benar. Luar biasa. Ternyata ada jawab. Iya, iya, iya. Jelas ini lah. Analisanya benar. Oke, ini materi mengenai konektor. Yang teman-teman kan ketahui mengenai konektor ada dua ya. Adverb dengan kode ya betul. Kalau ada kata indicate, estimate, kemudian ada state, itu bertemunya dengan that, bukan by. Oke? Ya. Lanjut. Nah, ini delta ya jelas. A number of harus jamak. Ya. Kita lanjut materi yang kedua. Gas.
Iya, sebenarnya banyak waktu untuk nantinya banyak-banyak latihan. Berarti tadi sudah ada 3 kata ya yang bisa dicurigai. Kata kerja, quantifier, kata benda kan? Sekarang yang keempat, kata ganti. Kalau mendapatkan kata ganti yang digaris, dicurigai dia salah. Nah, apa sih kata ganti itu? Ada yang tahu? Ganti. Ya, kata ganti artinya menggantikan benda, ya kan? Supaya saya ingin menjelaskan tentang Akila. Akila itu orangnya gini. Berarti saya tidak perlu lagi bilang Akila Akila terus. Makanya butuh kata ganti. Nah, sirah seperti itu. Itu fungsinya kata ganti, menggantikan benda. Sekarang jenis-jenis kata ganti. Saya awali dulu yang ini, Saya ulangi. Setiap mendapatkan kata ganti, Ini materinya masih bisa. oh bisa. Kata ganti itu kan ada jenisnya. Yang pertama ada subjek, kemudian ada objek. Apalagi selain objek, possessive adjective. Berikan aja kata adjektif. Kemudian pronoun. Terakhir refleksif. Jadi setiap teman-teman mendapatkan jenis kata ganti yang digaris, maka Anda harus cek dengan 2 langkah. Yang pertama, apakah kata ganti yang digaris itu sudah benar posisinya? Posisinya atau functionnya? Dia berfungsi sebagai Adjektif atau kata ganti gitu. Posisinya di depan, di belakang, dan seterusnya. Sebentar kita lihat mana caranya. Yang kedua, kalau ada kata ganti yang digaris, anggaplah yang pertama Anda sudah cek, nggak ada yang salah. Berarti lanjut ke analisa yang kedua. Coba cocokkan kata ganti itu dengan benda. Ya, simpelnya tadi saya ingin menjelaskan Akila. Awal-awalnya saya sebutkan namanya Akila adalah siswa di Fulbright. Dia, berarti harus merujuk kepada Akila yang sesuai dengan jumlahnya. Akila yang sejelaskan itu tunggal atau jamak kan? Dan yang kedua, jangan sampai dia berjenis kelamin. Jangan sampai dia perempuan, tapi kata ganti yang saya gunakan, iya, itu yang nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Oke? 2 hal ini. Sekarang kita yang pertama dulu. Nah, coba kata ganti subjek dengan objek. Ya, silakan lihat. Ayu Dewi Syiid berubah menjadi Miyudema Simerin. Refreshment lah. Oke. Aman kan? Sekarang, setiap dapat kata ganti ini, baik subjek atau objek digaris. Di mana posisinya subjek, kira-kira? Umumnya di awal ya. Yang kedua, dia bisa juga bukan di awal kalimat. Hah? Subjek maksudku ini. Subjek. Gak ada her di sini, gak ada her. Ya, belum objek. Subjek dulu, subjek. Setelah? Ya, sebelum verb. Atau begini, konektor. Kan konektor bisa di tengah ya? Bisa, yang C. Iya, ada verb juga bisa. Oh iya. Iya. Nanti setelah konektor, subjek kan? Nah, oke. Ya. Atau setelah prepo. Tidak bisa. Dan Makanya dua ini posisinya sama. Oh iya. Ini jadi subjek itu posisinya 2 ini. Kalau dapat kata ganti subjek tidak berada di posisi ini salah. Oke? Sekarang objek. Setelah ini yang dikatakan tadi, setelah preposisi. Makanya kemarin ada pola kalau preposisi kosong benda, objek atau verb kan? Salah satunya objek ini. Apalagi? Setelah? Iya betul, setelah verb. Oke? Jangan gunakan kata ganti objek ini, lanjutan preposisi tadi. Kalau sudah ada ini, anggaplah ada dem. Di garis kan? Ya. Nah, di belakangnya ada lagi di situ contohnya the student. Bentar nih. Coba. Anggaplah preposisi ini. Ada dem. Demnya di garis ya. Di belakangnya ada the kid, tidak di garis. Nah, sekarang kalau dari segi posisi ini sudah benar.
Setelah preposisi objek kan? Bisa nounnya objek. Ah, ah. Noun. Tapi karena ada di belakang objek lagi, makanya nggak bisa double, makanya ini yang salah. Itu juga nantinya. Meskipun posisi sudah benar, tapi kalau double, ya tetap disalah. Posisi sudah oke? Subjek objek? Coba ini. Sekarang posesif. Tadi ada dua jenis posesif. Posesif adjektif, posesif pronoun. Silakan dilihat dulu kata gantinya. Ayo. Pemilik ya. Iya, Pemilikan. pemilikan. Iya, rata-rata pronoun itu tambah S. Sudah? Ya, sekarang penggunaannya setiap nanti dapat kata ganti adjektif atau kata ganti pronoun di garis. Posisinya itu terserah, di depan, di belakang terserah. Cuma subjek objek tadi, posisi berpengaruh. Yang ini fungsinya, setiap ada adjektif pastikan di belakangnya ada benda. Sedangkan ini nggak boleh ada, itu aja bedanya. Posisi terserah dimanapun. Tapi adjektif harus butuh benda. Kalau tidak ada benda, salah. Sebaliknya pronoun tidak boleh ada benda. Jadi kalau nanti Angela dapat kata ganti pronoun yours, di belakangnya masih ada yours battle. Salah itu. Yoursnya di garis, battle-nya tidak. Nggak boleh bertemu benda. Betul ya? Yang membedakan his itu sama siapa ini? Nah, berarti nggak masalah, Ji. Kita tidak sebagai Adjektif bisa sebagai pronoun juga. Aman ya? Posisi function sudah oke. kurang kreatif dia mencari ini. Apa ya? Oh, sama saja dia ya. Dalam sekali. Wah. Oh, Kan dia generalis. janganlah. Tidak semua laki-laki. Iya. Oh, sama laki-laki sama dia. Oh, ya, 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 ya. Akan sebenarnya udah mau. Iya. Ngerti dia. Oke, lanjut. Berarti yang kedua lagi, bagaimana caranya mencocokkan benda dengan kata ganti atau kata ganti ke bendanya kan? Anggaplah tadi posisi function sudah oke. Berarti lanjut mencocokkan benda dengan kata ganti. Contohnya nih, the cookies are for you, so please take it. Posisinya ini sudah oke. Dia setelah verb berarti objek kan? Tapi yang dimaksud di sini ambil itu. Itu kemana? Cookiesnya. Antara it dengan cookies, bedanya apa? Beda jumlah kan? Cookiesnya jamak, dia tunggal. Nah ini tadi mencocokkan kata ganti dengan benda dalam hal jumlah. Dan yang kedua adalah jenis kelamin. Kalau ada jenis kelaminnya, kalau tidak ada ya false. Ini there juga begitu. Udah benar posisinya there adjective bertemu benda application form, ya kan? Tapi siapa yang punya application form? Kembali kemana? Kembali each person. Tadi juga udah belajar each. Each itu tunggal kan? Personnya juga udah tunggal. Sedangkan there untuk jamak. Kalau gitu there-nya yang salah. Kira-kira apa koreksi jawabannya? Jangan. Apa kira-kira? Apa kira-kira penggantinya? Ini orang ya? Jumlahnya berapa? Satu. Jangan lagi pakai there. Boleh tidak pakai it? Nggak bisa juga. Karena it itu tidak berjenis kelamin. Berarti di sini boleh dua. His atau her. Kalau his tetap benar. Her juga tetap benar. Karena tidak dijelaskan jenis kelaminnya apa. Nah, intinya dia orang, jumlahnya satu. Oke? Siap soal? 15 soal ini. Gas, gas. Putri, Dokter Putri, aman? Iya.
Ada hari Sabtu. Hari Sabtu puasa. Hujan tuh pokoknya hari Ya, Sabtu. hari Sabtu. Revision. Oh, revision. Kalau sudah kelas, Saki, selesai 10 meeting, ada finalnya. Post test lah. Jadi perhatikan juga ya, jangan sampai posisinya udah benar, tapi double. Nggak bisa juga itu. Kayak tadi, dem dengan ada lagi objek di belakangnya. Nggak bisa. Bisa berlangsung lama.
Sudah? Demi bilang. Angela? Sudah Angela? Sudah? Oh, masih aman gitu. Di masalah. Masuk dulu. Yuk.
Banyak dari soal itu, oh, sudah dari sekali.
Jelas, benar? 100. Hah? Salah? Pasal mana? 12 benar. 12, 3 salah. Oke. Dokter Putri, berapa salah dong? Ya? Oh, 5. Saki? 8 salah. Oh, 8 salah. Kita bahas soal yang pertama. Dari 4 kata yang digaris, yang mana yang paling mudah dicurigai dulu? Ada it ya. 10 itu. It berada setelah konektor N, berarti dia sebagai subjek. Sayangnya di belakang ada benda juga. Otomatis dia juga subjek. Karena dia tidak digaris, maka it-nya yang disalahkan. Nggak boleh double subjek. Lanjut, nomor 2. Nah, ini gampang ini. Bisa ya di sini, anak. Nomor 2. Ada kata ganti they sebagai subjek. Padahal posisinya sebagai setelah verb. Ya kan? Nggak bisa subjek setelah verb. Oke. Harusnya objek. Ya, harusnya objek. Tapi kalau lebih tepatnya lagi, kan ini benda. Kan kalau jadi objek double benda. Tapi Jadi, juga di situ mestinya dia. ya harusnya di ini. Karena di belakangnya ada benda kan? Ya, koreksi jawabannya. Tapi cukup dengan melihat posisi aja. Nggak bisa subjek. Itu sudah cukup. 3. Once mainly, ini kan mainly tadi penjelasannya salah satunya menjelaskan verb atau ed. Ini boleh. Kemudian ada there, posisinya udah benar, ada benda kan? Tapi yang punya tempat itu merujuk kepada yes, bicycle. Tunggal kan? Iya, harusnya pakai it. Oke. 4, Nah, menurut itu X nggak cocok. violinist it's, posisinya udah benar. Fungsinya udah benar karena ada training sebagai benda di belakang. Siapa yang punya training? Kembali ke violinist. Karena hanya ini yang benda, dokter di sini. Nggak ada benda lain selain violinist. Berarti pasti rujukannya ke violinist yang merupakan jamak. Sedangkan itu tunggal. Maka gantikan dia menjadi there. Itu kan Jamak. ada kok juga kan basic itu. Iya, betul. Nah, Verb ini. boleh sambil setelah Verb. Iya, tapi ini bukan subjek. oh iya, It's adjective. Ya. 5. Ini benda itu mudah. Iya, pernah kan di who, which, ya kan? That. Kalau dia berada di antara 2 koma alias apositif, berarti tanda subjek. Oke. 6. Ah, ini 2 koma. Ini sudah jadi subjek, tidak ada preposisi kan? Kalau gitu, setelah koma kedua nggak perlu lagi ada they. Double subjek, nggak boleh Angela, double subjek. They kan subjek. 7. Ya, dari posisi udah benar. Ada konektor, ada verb, berarti subjek. Tapi yang dimaksud play a key role. Ya, ke sini kan? Sama. Ah, tidak cocok antara kata ganti dengan bendanya. Harusnya ganti jadi they. They play. Jadi they itu bukan hanya untuk orang. They boleh untuk benda selama jumlahnya lebih dari 1. 8. Ada to be verb 3 masih ingat? Ya, tukar aja iya, betul. 9. Iya, ini tadi. Kalau ada preposisi for bukan koma kan depan, berarti dia preposisi ini. Sudah ada benda lagi tidak digaris. Dia sudah jadi objek. Ini juga objek karena ini yang digaris supaya dia tidak double objek jadikan there. Ya. 10. Ya, sama ya polanya preposisi udah ada benda sebagai objek dari from, gak usah lagi ada objek it. Jadikan adjective it's. Mm-mm. Jadi pola seperti ini anak pastikan dikuasai. Gak boleh ada double object setelah preposisi. Ya. 11. Iya. Ini dari segi fungsi salah ini. Kok ada there di belakangnya ada benda? Nggak bisa. 12. There udah benar posisinya ada benda. Tapi yang punya komik merujuk kepada Superman. Ah, betul. Iya. Laki-laki. 13. Nah ini kan konektor ya. Ini kan. Berarti konektor kok ada subjek di sini verb? Harusnya objek harus menjadi subjek. Day. 14.
Sama ya? In But ini connect objek. subject. Oke. Terus lagi. I 15 sama juga. Sama juga. Verb us bisa kan menjadi konektor juga. Konektor. Jadi kan dia subjek. Oke, aman. Gas lagi. Besok lagi. Kirimkan lah. Latihan dulu. Oh, oke. Nanti saya kirimkan lagi satu soal untuk mereview benda dengan kata ganti. Thank you teman-teman untuk hari ini. Meskipun macetnya di mana-mana, tetap struggling untuk hadir. Thank you guys. See you tomorrow. Bye. Alhamdulillah. Thank you, Pak. Banyak-banyak pasang saja. Saya kirimkan soalnya, Liv. Dan pertama tapi Pak masuk ya. Iya, apalagi dari UMI kan. Dari UMI. Ada genangan juga di depan kantor gubernur. Iya. Tapi jalan-jalan nih, demo sekarang nih. Dulu lagi di demo terus. Udah ini Pak, kamu sekarang? Oh si Anu ya, si ini ya. Oke, Ayo, mau kembali ke rumah sakit lagi? Oh. Diangkut sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai selesai. Oh, gitu. Apalagi kalau baru Ayo, gimana? Thank you, Dok. Thank you, Akila. Semangat, Mem. Tidak jadi King ngekos. Belajar mau pindah motor. Atau bentor mau kita beli. Bentor mau. Bentor tidak kehujanan juga. Kalau bentor berarti tidak. Ih, murah gitu. Sama juga harga motor itu 12 juta. Astaga. Namanya juga kalau mau juga ambil penumpang. Pulang kan biasanya kalau ada perempuan tuh, motongnya kalau driver perempuan, itu kita beli. Astaga, 20-an lah paling mahal. Sama di motor NMAX, 20-an sampai 30-an.